Ya di sini aku lagi nungguin tukang sayur lewat. Mantes pagi-pagi ada tukang sayur lewat jualan sayur. Ya lur, di sini paling sampah daun kayak gini. Nggak ada sampah plastik sama botol yang berserakan tuh, nggak ada di sini tuh. Aturannya ketat. Mantes saya anaknya wakil lur, mantes saya tapi nggak lihat, nggak kelihatan ikannya. Oh itu ada ikannya lur, nggak kelihatan ya. Tadi kelihatan sih, paling segini, sejempol rombongan ke bawah, tapi nggak terlalu banyak sih. Selamat pagi lur, ketemu lagi ya. Untuk kesempatan video kali ini kita mau jalan-jalan pagi di pedesaan Jepang ya. Untuk desanya namanya Kita Aiki, itu di daerah Nagano. Ini daerahnya pegunungan, kanan kiri gunung. Ini cuman ada satu jalan utama. Jadi ini masih jam 5:30 pagi ya. Burung-burung, kalian bisa dengar suara burung. Di sini banyak burung-burung liar. Suasananya masih asri, adem. Ini untuk kondisi jalan utama kalau di pagi hari. Itu sepi, nggak ada orang, nggak ada motor lewat atau mobil. Yang ada cuman suara-suara burung pagi hari. Ya di sini aku lagi nungguin tukang sayur lewat. Mantes saya pagi-pagi ada tukang sayur lewat jualan sayur. Bercanda lur, di sini nggak ada tukang sayur keliling. Warung juga nggak ada. Nah itu ada suara jago ayam. Itu ayam di hutan nih. Di sini tuh nggak ada yang pelihara ayam, taruh kandang nggak ada. Kalau ada itu tadi suara ayam hutan. Nah itu dengar suara ayam hutan.
Ya untuk ayam hutan di sini nggak ada yang nangkepin ya buat diburu. Habis itu dimakan. Mungkin budaya orang Jepang tuh ya kalau hewan liar ya dibiarin. Ya di sini kan masih banyak rusa kijang. Nah itu kata orang Jepang sih ada yang berburu rusa itu. Belum pernah lihat langsung rusanya. Rusanya tuh katanya keluarnya tuh kalau malam, terus pas hujan itu biasanya pada turun gunung. Kalau lihat jejak kakinya sih sering di lahan biasanya yang daerah atas itu ada bekas kaki. Kadang malah kalau yang udah dipasang mulsa terus pinggirnya nggak dikasih jaring atau pembatas kayak gitu, itu mulsanya pada bolong. Ya jadi di Jepang itu untuk sekarang ya bulan 5 itu musim semi. Jadi bunga-bunga pada mekar, daun-daun udah mulai tumbuh. Ini sebelumnya ini cuman pohon kering, nggak ada daunnya, udah rontok semua. Tapi udah masuk musim semi, sekarang udah mulai hijau. Gunung-gunungnya juga udah mulai hijau, sebelumnya warnanya coklat. Kalau musim dingin tuh di sini gersang. Banyak bunga yang bermekaran. Ya kemarin ada yang komen katanya di Jepang tuh biasanya pakai sepeda ya. Jadi untuk tempat kerjaku sendiri di perusahaanku itu nggak ada fasilitas sepeda, karena ya percuma ya dikasih sepeda. Soalnya kalau mau ke mana-mana tuh misalnya belanja tuh jauh. Terus ini kan di pegunungan ya, kalau di pegunungan jalannya naik turun itu repot itu. Terus di sini kan tempat tinggalku itu rumah, jadi nggak punya parkiran. Jadi bukan
bukan kita aja yang nggak pakai sepeda ya. Orang di sini pun warga lokalnya itu mayoritas pakai mobil, nggak ada yang pakai sepeda. Aku lagi di depan greenhouse pembibitan. Jadi kalau pagi itu biasanya kumpul di sini. Kalau jadwal nanam bibit ya kita kesini dulu muat bibit. Nah, ini tempat pembibitan. Ada tiga greenhouse. Yang satu itu yang kecil paling ujung itu greenhouse untuk penyemaian, jadi pakai mesin. Ini di depan greenhouse ini ada tangki ini minyak tanah ya, buat bahan bakar penghangat ruangan. Jadi kalau di Jepang ini pembibitannya di greenhouse pakai penghangat ruangan, jadi bibitnya lebih cepat numbuh. Soalnya di sini kan masih musim semi ya, jadi musim semi kan suhu udaranya masih dingin. Ini nyala otomatis. Oh ya, yang ini, yang dua ini, satu ini sama ini itu sawi putih. Terus yang ini satu lagi ini kubis. Terus ini yang di depanku ini sawi putih. Ini yang udah siap tanam. Ini juga kalau di luar ya, kalau udah ditanam itu dikasih selimut kayak gini lur, untuk itu biar lepas selimutnya pagi itu nggak kena embun beku ya, jadi tanamannya tetap hangat di dalam. Tanam udah lumayan gede. Tapi untuk sekarang sih ya ini nggak terlalu dingin. Aku kerjanya sama orang, jadi yang kalau Vietnam udah ditanam di ladang udah dibiarin itu aja. Oh ya, kerjaan kemarin juga habis apa namanya, ngelepasin selimut. Mati. Mateo. Cakui luôn đi em. Cakui luôn đi. Cak cái pin này luôn đi. Ngomong opo? Ini desu ka? Ini. Ya, ini kata orang Jepang ya.
Ini di depanku ini ada, nggak tahu pohon apa, baru tumbuh. Ini kan masih muda ini. Ini katanya bisa dimakan. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini tanaman apa? Soalnya mau metik takut nggak enak atau beracun. Kalau kalian ada yang tahu bisa komen di bawah. Ini baru pertama kali lihat tanaman kayak gini sih. Ya, ini mau nyoba lihat sungai di depan greenhouse ku ya. Mantes saya anai wake lur, mantes saya tapi nggak lihat, nggak kelihatan ikannya. Kata orang Jepang sih ada ikan, cuman kalau yang sungai sini kecil-kecil. Nah, itu ada kayaknya itu tadi. Kalau di Indonesia mungkin udah kelihatan banyak ikan kecil-kecil ya. Kalau di sini kan nih airnya, waduh, adem. Biasanya kalau habis nanem ya, itu tray penyemaiannya tuh kan biasanya dicuci di belakang greenhouse. Berhubung listriknya lagi mati, jadi nyucinya di sini. Ya walaupun siang-siang jam 11-an itu nyuci tray semai itu, wah banyunya adem banget lur. Tapi yang namanya kerja ya kudu ditahan. Ya, buat kalian yang mau ke Jepang ya untuk kerja, tuh sebelum ke Jepang, kalian yang masih di Indonesia siapin dua hal ini, wajib ya. Jadi kalian tuh harus siap fisik, soalnya di Jepang tuh ya kerjanya tuh bisa dibilang berat ya, kadang santai, dibilang ringan ya berat. Cuma kan budaya orang Jepang itu beda sama budaya orang Indonesia ya kalau di kerjaan. Jadi untuk kerja ya kerja. Jadi rata-rata jam kerja di sini tuh panjang, terus untuk waktunya tuh disiplin. Jadi misal
kalian nggak nyiapin fisik dari Indonesia, kalau nyampe Jepang nanti fisik kalian kaget. Kalau musim mungkin itu bisa menyesuaikan ya, satu atau 2 minggu. Misalnya datang ke sini pas musim dingin atau musim semi, itu kan beda jauh ya sama iklim di Indonesia. Itu nanti bisa disesuaikan, nanti lama-lama kebiasa. Cuma kalau untuk fisik, misalnya angkat-angkat berat, jam kerja yang panjang, itu butuh ya lumayan ekstra tenaga. Terus yang kedua itu mental ya, mental. Jadi mental kalian tuh di sini benar-benar diuji. Kalau yang di Indonesia biasa kerja santai, atau bahkan baru lulus sekolah ya, belum masuk dunia kerja, di Jepang tuh orangnya disiplin. Terus ya kalau ketemu sama bos yang ya lumayan galak ya, sebenarnya galaknya tuh galak di kerjaan aja. Kalau udah di luar jam kerja, mereka tuh ya santai. Nah ya paling itu, nanti misalnya kalian baru bulan-bulan pertama, kan otomatis bahasa menyesuaikan, terus budaya menyesuaikan. Tuh mental kalian diuji di situ untuk ya paling nggak tahun-tahun pertama. Soalnya kalau yang nggak kuat mental mesti udah rasanya ya pengen pulang, bukan pulang ke apartemen atau rumah, tapi pulang ke Indonesia. Nah paling dua itu sih. Buat kalian yang lagi proses ke Jepang atau saudara kalian, semoga diperlancar ya prosesnya. Tetap semangat. Oh itu ada ikannya lur, nggak kelihatan ya, tadi kelihatan sih, paling segini, sejempol rombongan ke bawah, tapi nggak terlalu banyak sih. Ya kalau musim dingin, musim semi ini jarang ada orang mancing ya, soalnya ikannya kalau dipancing pada nggak mau makan. Mungkin nanti kalau musim panas kan airnya lumayan hangat, ikannya baru pada mau makan. Walaupun di desa ya, untuk rambu-rambu di sini tuh lengkap. Tuh
bacanya Tomare. Jadi ini kan dari jalan samping ke jalan utama. Itu kita harus berhenti dulu di sini sebelum masuk ke jalan utama. Terus marka jalan ini, garis putih ini juga lengkap. Paling anak-anak di sini tuh anak SD ya. Ya umuran segitu paling. Oh iya, ini kata bosku, di sini tuh dulu warganya tuh ada 800 orang ya, kurang lebih. Sekarang itu cuman setengahnya, cuman 400 orang di desa ini. Jadi lama-lama tuh desa di sini tuh semakin sepi, soalnya orangnya pada pindah ke kota. Itu makanya banyak rumah-rumah kosong di desa ya. Itu salah satu alasannya. Terus misalnya kalau misal yang punya itu udah meninggal, udah rumahnya ya kosong, anak-anaknya tinggal di kota. Ini belum ada mobil lewat. Di jalanan sini tuh sepi. Soalnya sini bukan jalan apa namanya, utama antar kota ya, apa namanya sih ya. Pokoknya itulah. Di sini paling hari Sabtu atau Minggu ya, itu banyak klub motor, biasanya sering lewat sini. Motornya itu bukan motor sejenis, kalau di Indonesia itu motor Beat atau Vario. Kalau di sini motornya itu motor cc gede, itu touring lewat sini biasanya. Ya kemarin ada kejadian di depanku ini, di tikungan itu tuh. Jadi kemarin sore itu sekitar jam 5 pulang kerja kan lewat sini. Nah, di depan situ ada insiden kecelakaan. Itu antara bis sama motor.
jadi kepala ketemu kepala. Nggak tahu sih kecelakaannya kayak gimana, nggak tahu. Lihat-lihat udah yang naik motor udah di pinggir jalan. Ini nanti ada bekas jalur, bekas nggak tahu oli atau apa ini. Oh ya, kalau budaya di Jepang ya, misal ada kecelakaan kayak gitu ya, itu misal warga sekitar atau orang lewat tuh nggak ngerubungin orang yang kecelakaan ya. Misal, nah ini di depan nih, ini di bawah itu ada bekas basah, itu kayaknya bekas motor, oli motornya. Ini juga depan ini. Oh iya, lanjut yang tadi ya, kalau budaya orang Jepang tuh kalau ada kecelakaan itu cuman lewat aja ya, bukannya nggak mau nolongin, cuman kan mereka punya urusan sendiri. Jadi misalnya ada kecelakaan, paling mereka tuh langsung telepon polisi atau ambulan. Jadi udah ada yang ngurusin, ada yang tanggung jawab. Jadi warga cuman ya paling bantuin telepon nomor darurat. Jadi jalannya tuh nggak macet, dikerubungin orang. Ini bukannya mau menjelekan, cuman ya fakta di lapangan kan kayak gitu. Kalau di Indonesia kan misalnya ada kecelakaan mesti dikerubungin. Itu kan malah bikin jalannya macet. Nah, ya lur, di sini paling sampah daun kayak gini. Nggak ada sampah plastik sama botol yang berserakan, tuh nggak ada di sini. Tuh aturannya ketat. Oh ya, kemarin kan pas buang botol kan dikumpulin dulu di rumah si pos. Nah di sana kan dikumpulin, itu kan ada bekas botol kopi. Nah itu masih ada sisa dikit, itu harus dicuci dulu baru ntar dibuang. Terus kalau tutupnya juga harus dipisah ya, soalnya beda pengelolaan sampahnya, nanti kan didaur ulang. Nah jadi pemandangan di sini tuh paling cuman gunung-gunung kayak gini, pegunungan sama suara-suara burung. Dan satu lagi suara ayam.
Ya di sini nggak ada yang jualan apa rames apa mendoan, yang nggak ada di sini. Buat sarapan warteg di sini tuh nggak ada. Misal ada pun, siapa yang mau beli? Orang desanya tuh sesepi ini. Ini banyak bunga-bunga bermekaran. Nah, ini di depanku nih, ini tempat pemilahan sampah ya. Nah, tadi pagi lewat sini tuh nggak ada sampah. Ini ada sampah kaca sama botol kaca tuh dipisah. Ini harusnya sih sampah itu apa namanya, kaleng ya, kaleng yang tebel, bukan aluminium. Ini yang aluminium itu botol-botol kayak gitu, botol kaleng aluminium. Nah, ini botol sampah itu kan nggak ada tutupnya tuh, botol-botol ini nggak ada tutupnya. Nah, terus ini sampah biasa, sampah yang bisa dibakar. Semuanya itu dipisah, nggak asal buang sampah. Ya mungkin cukup segitu ya untuk video jalan-jalan pagi kali ini. Soalnya ini udah setengah 7, jam 7 berangkat. Ya terima kasih lur untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini ya, biar makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.